doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bahagia karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Aku bahagia karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Bahagia karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Aku bahagia karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia aku bahagia karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat takutku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Shalom, anak-anak sekolah minggu GPI Pahlawan. Hari ini saya percaya anak-anakku semua masih mengikuti ibadah daring dari sekolah minggu GPI Pahlawan. Dan untuk itulah, sebelum kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, Allah yang mencipta segala sesuatu melalui firman-Mu. Allah yang kami kenal melalui firman yang menjadi manusia, yaitu Sang Putra di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini hamba-Mu bersama dengan anak-anak sekolah minggu GPI Pahlawan rindu untuk belajar memahami firman-Mu
dengan lebih benar. Mari utus Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus, agar memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Kami mau membuka hati kami. Mari ubah dan bentuk kami dengan firman-Mu. Ajar dan persiapkan anak-anak sekolah minggu GPI Pahlawan hingga nantinya mampu melakukan amanat agung-Mu untuk menjadi saksi dan mengabarkan Injil-Mu sampai ke ujung bumi. Kiranya berkat ketekunan dan kepandaian yang akan kami terima nanti semakin membuat nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19, di mana berkisah tentang pertobatan Saulus yang akhirnya menjadi murid Tuhan yang bernama Paulus. Dalam pasal sebelumnya dikisahkan bagaimana gereja mula-mula memilih 7 diaken dan akhirnya salah satu diaken, yaitu Stefanus, mati dirajam. Dan saat proses kematian itu, di situ ada Saulus. Jadi dari mula-mula kejadian tersebutlah nanti kita akan belajar. Karena setelah kematian Stefanus tersebut, hati Paulus berkobar-kobar untuk semakin giat mengejar pengikut Tuhan Yesus. Jadi bahkan dia meminta surat kepada imam besar di Yerusalem agar dia bisa mengejar pengikut Tuhan Yesus sampai ke Damsyik. Perlu adik-adik ketahui bahwa Damsyik itu kalau sekarang Damaskus di sekitar Syria. Tapi dalam perjalanan itu, tahukah apa yang terjadi adik-adik? Tahukah yang dialami Saulus ketika dia ada di dalam perjalanan ke Damsyik? Pasti adik-adik tahu. Karena apa? Karena dalam perjalanan itulah Tuhan Yesus menemui Saulus. Dan dalam cahaya terang, akhirnya Paulus rebah ke tanah. Dan di dalam rebahnya Paulus ke tanah itu, Tuhan Yesus berkata, mari kita sama-sama kita baca di dalam ayatnya. Kisah Rasul 9 ayat yang keempat. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi, dengan caranya sendiri, Tuhan menemui Paulus, yang saat itu masih bernama Saulus, melalui cahaya terang, sehingga membuat mata Saulus buta. Mata Saulus tidak bisa melihat lagi, padahal dia masih harus ke Damsyik. Maka dia dibawa ke Damsyik dalam kondisi mata yang buta. Dan kebutaan Paulus itu dialami selama 3 hari 3 malam. Jadi Paulus buta dan selama 3 hari 3 malam dia tidak mau makan dan minum. Di Damsyik ada salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Ananias. Dan dalam sebuah penglihatan, Tuhan Yesus bertemu dengan Ananias dan memerintahkan Ananias untuk
ke jalan lurus, ke rumah salah seorang yang bernama Yudas, dan ketemu dengan Paulus. Karena apa? Karena Tuhan menyampaikan ke Ananias bahwa pada saat Paulus berdoa, dia itu melihat bahwa ada seseorang yang namanya Ananias yang nanti akan menyembuhkannya. Jadi antara Ananias dan Paulus akhirnya bisa bertemu, dan itu semua karena kehendak Tuhan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah tersebut. Ketika dia masuk ke rumah tersebut, maka dia menemukan Paulus. Dia menumpangkan tangannya ke atas Paulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu, Saulus bisa melihat, karena seperti ada selaput yang gugur dari matanya, dan itu akhirnya membuat Paulus bisa melihat lagi. Dia bersukacita, dia bangun, dan akhirnya dia dibaptis. Itulah proses pembaptisan Paulus. Itulah proses kapan Paulus bertobat. Semua terjadi karena Paulus bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Karena Ananias juga ditemui Tuhan Yesus. Karena keduanya ditemui Tuhan Yesus, akhirnya terjadilah mukjizat besar, di mana Ananias dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai alatnya, dan Paulus disembuhkan dari kebutaannya. Ada yang bisa kita pelajari, adik-adik. Ada yang bisa kita pelajari dari pertobatan Saulus. Pertobatan Saulus yang buta karena bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi kebutaan Saulus tersebut bisa sembuh karena Ananias juga bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi, kalau adik-adik suka akan firman Tuhan, selalu belajar mengenal firman Tuhan, membiarkan Roh Kudus sendiri yang bekerja, mengajar dan mengingatkan adik-adik, maka adik-adik akan punya pengenalan yang makin baik kepada Tuhan Yesus. Dari situ, pengenalan itu akan membawa sebuah perubahan besar. Sama seperti perubahan yang dialami oleh Paulus. Sama seperti perubahan yang bisa dilakukan oleh Ananias. Jadi adik-adik, jangan pernah mundur dari pengenalan kepada Tuhan Yesus. Terus pelajari firman Tuhan. Pelajari, baca, biarkan Roh Kudus bekerja, karena dengan begitu maka adik-adik akan bisa dipakai Tuhan menjadi makin luar biasa. Adik-adik bisa? Pasti bisa. Karena apa? Karena akan ada Roh Kudus yang selalu mengajar dan mengingatkan adik-adik. Jadi tetaplah selalu belajar mengenal Tuhan. Rajin membaca firman ya. Mau 1 ayat 1 hari? Boleh. Mau firman yang dibacakan oleh orang tua dan adik-adik mendengarkan? Boleh. Bertanya juga boleh. Mau bertanya tentang kisah, pada satu saat adik-adik akan belajar kisah Ayub? Boleh. Jadi ketika sekarang ini adik-adik ada di sekolah minggu GBI Pahlawan, jangan pernah undur untuk belajar. Ada guru-guru sekolah minggu yang akan selalu mengajar, ada teman-teman yang bisa diajak bareng-bareng, bahkan belajar menjadi saksi Tuhan, entah itu melalui perkataan, entah itu melalui pujian. Tetap semangat ya adik-adik, karena Pak Aris percaya bahwa Tuhan mencintai adik-adik. Dia akan membentuk dan mengubahkan adik-adik menjadi alatnya yang luar biasa. Menjadi alat kesaksiannya untuk mengabarkan Injil bahkan sampai ke ujung bumi. Begitu adik-adik, terima kasih. Kiranya pembelajaran hari ini bisa membuat, enggak cuman adik-adik, Pak Aris itu juga jadi makin paham. Oh ternyata
mengenal Tuhan secara benar, itu akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, kita akan menutup firman kita dengan doa. Mari kita akan tutup mata, tundukkan kepala, dan kita akan berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus, karena hamba-Mu percaya Engkau sendiri yang sudah membuat setiap kami paham, mengajar setiap kami, bahkan membimbing setiap kami ketika hamba-Mu bersama dengan anak-anak kami Sekolah Minggu GPI Pahlawan belajar akan firman-Mu. Jadikan pemahaman kami ini menjadi berkat kepandian kami, dan biarlah ketekunan mempelajari firman-Mu akan membuat anak-anak kami di Sekolah Minggu GPI Pahlawan semakin hari semakin mengenal Engkau dengan lebih baik. Mari Roh Kudus bekerja lebih lagi, karena kami percaya dengan campur tangan-Mu hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bahkan dengan campur tangan-Mu, Engkau akan memampukan anak-anak kami menjadi saksi-Mu sebagai alat pekabaran Injil-Mu. Terima kasih Bapa, dan kiranya perkenankan hamba-Mu untuk menyampaikan doa berkat sama seperti yang telah Engkau tulis di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Yevarekeka aduna feyis mereka, yaer aduna panafeleka fehuneka, yisa aduna panafeleka feyasemleka, salam. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.